Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 teori grup, pada kesempatan kali ini akan berdiskusi tentang homomorfisme. Boleh di next. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Muhammad Ihsan Juniantika dengan NPM 020. Yang kedua ada Fadia Isnaini Putri dengan NPM 066. Yang ketiga ada saya Christian Ferandito dengan NPM 074. Dan yang terakhir ada Cindy Tia Fitri dengan NPM 106. Materi pertama akan disampaikan oleh saya. Yang pertama di sini ada definisinya. Misalkan diberikan dua grupoida, G dengan operasi bintang dan H dengan operasi bundaran bintang, dan suatu pemetaan delta G bintang ke H bundaran bintang disebut homomorfisme apabila memenuhi delta A operasi bintang B sama dengan delta A operasi bintang bundaran delta B. Homomorfisme dalam operasi perkalian apabila G dan G aksen dua grup masing-masing dengan operasi perkalian, maka homomorfisme dengan pemetaan delta G ke G aksen didefinisikan oleh delta AB. Itu sama dengan delta A, delta B untuk setiap AB elemen dari G. Homomorfisme dalam operasi penjumlahan. Apabila G dan G aksen dua grup, masing-masing dengan operasi penjumlahan, maka homomorfisme delta G ke G aksen didefinisikan oleh delta A plus B sama dengan delta A plus delta B untuk setiap A, B elemen dari G. Boleh di next. Selanjutnya di sini ada contoh soal. Diketahui Z dengan operasi positif dan R positif dengan operasi perkalian, keduanya merupakan grup, didefinisikan dengan pemetaan P, Z ke R positif dengan Pn sama dengan 2 pangkat N. Untuk setiap N elemen Z, jelas P merupakan fungsi dan Pm plus N sama dengan 2 pangkat M plus N. Sama dengan juga 2 pangkat M dikali 2 pangkat N. Sama dengan Pm, Pn, jadi P merupakan homomorfisme grup. Selanjutnya ada jenis-jenis dari homomorfisme grup. Misalkan P itu pemetaan G ke G bar, homomorfisme grup. Yang pertama, P dinamakan monomorfisme apabila P injektif. Yang kedua, P dinamakan epimorfisme apabila P surjektif. Yang ketiga, P dinamakan isomorfisme apabila P bijektif, dan yang keempat P dinamakan endomorfisme apabila G sama dengan G. Yang terakhir P dinamakan automorfisme apabila G sama dengan G dan P itu bijektif. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh Ihsan. Kepada Ihsan dipersilakan. Ya. Di sini ada contoh yang pertama, diketahui Z dengan penjumlahan positif dan bilangan real positif, keduanya merupakan grup. Didefinisikan P itu Z kepada R positif dengan Pn sama dengan 2N untuk setiap N elemen Z. Jelas P merupakan fungsi yang tadi udah dijelasin sama Christian, yaitu Pm plus N itu sama aja kayak 2 pangkat M plus N atau 2M pangkat M dikali 2 pangkat N, atau sama aja kayak 2 PM dikali dengan Pn. Jadi P itu merupakan homomorfisme grup yang dinamakan monomorfisme. Nah, yang berikutnya ada contoh yang kedua, misalkan G sama dengan R dikurangi himpunan 0 adalah grup dari bilangan-bilangan real tak 0 terhadap perkalian. G bar sama dengan 1, -1 juga grup terhadap perkalian.
telah ditunjukkan suatu homomorfisme F dari G ke G yang didefinisikan untuk setiap anggota X itu elemen dari G yang sama dengan R dikurang 0. Berlaku Fx sama dengan 1 jika bilangan itu bilangan real positif, negatif 1 itu jika X itu bilangan real negatif. Nah, ini misalkan XY itu elemen dari G dengan X itu tidak sama dengan 0 dan Y itu tidak sama dengan 0 karena R-nya itu kan bilangan realnya itu dikurangi 0, jadi 0-nya ditiadakan. Bilangan real tanpa 0, maka yang pertama itu ada X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0 itu maka Fx sama dengan 1, Fy sama dengan 1, Fxy itu sama aja kayak Fx dikali Fy, 1 dikali 1 maka 1. Terus yang kedua, jika X-nya itu lebih dari 0 dan Y-nya kurang dari 0, Fx-nya itu sama dengan 1, Fy-nya itu sama dengan negatif 1 karena Y-nya itu kan kurang dari 0 dan kita tahu itu di atas itu ada Fx negatif 1 jika X bilangan real negatif. Nah, Fxy-nya itu sama aja kayak Fx dikali Fy atau 1 dikali negatif 1 sama dengan negatif 1. Terus yang ketiga ada X kurang dari 0, Y-nya lebih dari 0. Fx-nya berarti negatif 1, Fy-nya itu negatif sama dengan 1. Berarti Fxy-nya itu Fx dikali Fy, negatif 1 dikali 1, negatif 1. Terus yang keempat itu yang X-nya itu kurang dari 0 dan Y-nya itu kurang dari 0. Fx-nya negatif 1, Fy-nya negatif 1, Fxy-nya itu Fx dikali Fy, atau negatif 1 dikali negatif 1 yang sama dengan 1. Nah, bisa kita lihat karena bayangan 1 atau Fg sama dengan 1, negatif 1 sama dengan G juga, maka F suatu fungsi itu surjektif, maka homomorfismenya F ini adalah epimorfisme. Cukup dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ihsan yang telah menyampaikan materi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Cynthia. Kepada Cynthia dipersilakan. Iya, sebelumnya terima kasih banyak kepada moderator. Ini ada contoh 3, homomorfisme H dari Z ke 2Z didefinisikan sebagai HA sama dengan 2A. Untuk setiap A elemen Z, maka H merupakan isomorfisme. Ini dikarenakan yang pertama H injektif, di mana setiap A, B ini merupakan elemen Z. Jika HA sama dengan HB, maka 2A sama dengan 2B atau juga sama dengan A sama dengan B. Kemudian untuk yang kedua, H surjektif, di mana setiap X elemen 2Z, maka X sama dengan 2N sama dengan HN untuk suatu N elemen Z. Selanjutnya ini ada contoh 4. Ambil grup aditif bilangan bulat Z dengan operasi penjumlahan, kemudian buat pemetaan Pi, di mana Z ke Z sebagai berikut. Nah, Px sama dengan 2X, maka Pi dikali X ditambah Y, itu sama juga dengan 2 dikali X ditambah Y, dioperasikan sehingga menjadi 2X ditambah 2Y. Ini sama juga dengan Px ditambah Py. Nah, untuk setiap Xy elemen Z, maka bentuk Pi ini merupakan suatu endomorfisme. Nah, selanjutnya untuk contoh 5, apakah pemetaan G terhadap operasi perkalian di mana P ini X ke negatif X adalah automorfisme dari grup yang diberikan. Nah, untuk penyelesaiannya, di sini pengawetan di mana TXY sama dengan negatif XY, kemudian negatif X dikali dengan negatif dikali negatif Y. Sehingga diperoleh negatif X dikali negatif Y, sama juga dengan TX dikali TY. Kita ambil X, Y ini sebagai elemen G, dan kita misalkan XT sama dengan YT. Maka negatif X sama dengan negatif Y, maka X sama dengan Y. Nah, sehingga T ini fungsi 1, kemudian kita ambil Y elemen G, maka pilih X sama dengan negatif Y.
xt sama dengan negatif x, kemudian negatif dikali negatif y sama dengan y, maka fungsi ini merupakan fungsi onto. Nah, jadi bahwa t di mana x ke negatif x adalah automorfisme. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Cindy yang telah menyampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Fadia. Kepada Fadia dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait sifat-sifat dari homomorfisme. Di mana ada teori yang pertama, misalkan P merupakan homomorfisme dari grup G ke grup G, dan misalkan G merupakan elemen dari G besar. Maka teorinya itu yang pertama, jika elemen identitas di G besar, maka Phi E sama dengan E. Dengan E identitas di grup G. Yang kedua, Pi G pangkat N akan sama dengan Pi G tutup kurung pangkat M. Jadi untuk semua N-nya itu adalah elemen bilangan bulat. Nah, yang ketiga, jika G infinite, maka Pi dari G juga akan membagi G. Yang keempat ada ker Pi adalah subgrup dari G. Yang kelima ada Phi A sama dengan theta B, jika dan hanya jika ker Phi sama dengan B dikalikan ker theta. Yang keenam, jika Pi G sama dengan G, maka Pi pangkat min 1G akan sama dengan X elemen dari G, di mana Pi X sama dengan G. Begitu pula sama dengan G ker Pi. Nah, selanjutnya ada teorema yang kedua. Misalkan Pi merupakan homomorfisme dari grup G ke grup G, dan H merupakan subgrup dari G, maka yang pertama, Pi H akan sama dengan Pi H kecil, di mana H-nya itu adalah elemen dari grup H, yaitu subgrup dari grup G. Yang kedua, jika H cycle, maka Pi H akan bersifat juga cycle. Yang ketiga, jika H abelian, maka Pi H juga abelian. Yang keempat, jika H normal di G, maka Pi H juga normal di Pi G. Yang kelima, jika ker Pi sama dengan N, maka Pi adalah N ke satu pemetaan dari G dengan onto Pi dari G. Selanjutnya yang keenam, yang terakhir, jika H sama dengan N, maka Pi H akan membagi N. Next. Kemudian yang ketujuh, jika grup K adalah subgrup dari grup G, maka Pi pangkat 1K akan sama dengan K elemen dari grup G, Pi K elemen dari K adalah subgrup dari G. Yang ke-8, jika K adalah subgrup normal dari G, maka Pi pangkat 1K sama dengan K elemen dari G, Pi K elemen dari K adalah subgrup normal dari G. Yang ke-9, jika Pi onto dan ker Pi sama dengan E, maka Pi adalah isomorfisme dari G ke G. Selanjutnya ada teorema yang ketiga, jika Pi adalah pemetaan dari G ke grup G, yaitu homomorfisme grup, maka Pi merupakan subgrup normal dari G. Yang keempat ada teorema 4, setiap subgrup normal dari grup G adalah kernel dari homomorfisme G, khususnya subgrup normal N adalah kernel pemetaan ke Gn dari G ke Gn. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Fadia yang telah menyampaikan. Mungkin cukup sekian penyampaian dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.